Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kehidupan, sahabatku yang berada di channel Kencana TV. Di siang hari ini saya ingin membahas tentang santet. Sebelum membahas tentang santet, ini saya tunjukkan di sini ada sebuah benda. Benda ini terbuat dari alang-alang, kayak alang-alang itu, terbuat dari alang-alang. Nah, jadi alang-alang diikat pakai benang, dibentuk menjadi seperti orang-orangan. Nah, ini biasanya benda seperti ini sering digunakan seseorang untuk media melakukan sebuah yang dinamakan santet. Kalau di Indonesia itu ada yang menyebut santet, teluh, tenung, jengges, dan lain-lainnya. Intinya itu semua adalah sihir. Jadi untuk sahabat kehidupanku yang berada di Kencana TV, Anda jangan takut dengan yang namanya santet, teluh, tenung, jengges, dan sebagainya. Selama Anda kuat memegang tauhid, selama Anda benar dalam memegang akidah, dan rajin-rajinlah menghadiri seperti majelis dzikir, majelis ilmu, majelis apapun, baik itu majelis istighosah, majelis sholawat, majelis rotib, majelis tibaan, dan sebagainya. Anda rajin datang ke sana, insya Allah dengan kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis dzikir, di sana diri kita akan dipenuhi oleh energi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana benteng-benteng energi tersebut mampu untuk membentengi kita dari serangan seperti santet, teluh, tenung, jengges, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan takut dengan yang namanya santet, teluh, tenung, jengges, dan sebagainya, ataupun sihir-sihir yang sifatnya ilmu kiriman dari orang yang ingin menyelakakan kepada diri kita. Jangan takut, istiqomalah Anda dalam beribadah, jaga sholat, perbanyak membaca sholawat, istighfar, dan sebagainya. Insya Allah bacaan dzikir seperti sholawat ini sudah sangat luar biasa, mampu membentengi kita, tentunya dengan izin Allah, mampu membentengi kita dari serangan jahat, dari serangan yang sifatnya gangguan dari bangsa jin, baik bangsa jin itu kiriman ataupun bangsa jin yang ingin berbuat jahat kepada kita, seperti itu. Nah, di sini sahabat kehidupan yang berada di Kencana TV, di sini saya ingin menghibur dengan permainan seperti ini. Istilahnya praktek lah, ingin menghibur dengan permainan seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini adalah boneka voodoo. Boneka voodoo. Seperti biasa, boneka voodoo ini oleh aliran hitam biasanya digunakan untuk menyantet seseorang. Oke, kita praktekkan ya. Saya ingin menghibur sahabat kehidupan yang berada di Kencana TV. Kita praktekkan, kita bermain dengan orang-orangan, atau ada yang mengatakan boneka voodoo dan sebagainya. Saya nggak tahu apa namanya. Yang penting kita bermain ya. Nih, kita tidurkan dulu ya. Kita bikin boneka ini berdiri. Suatu contoh. Berdiri. Berdiri. 1, terus 2, 3, terus berdiri. Lebih tinggi lagi, terus berdiri. Sahabat kehidupan yang berada di channel Kencana TV ini, dia sudah berdiri. Nah, ini sudah berdiri, bisa kita syuting lebih dekat.
berdiri ya. Tentunya sangat menghibur ya. Boneka ini sangat menghibur ya. Biasanya boneka ini yang sering digunakan oleh kalangan praktisi ilmu hitam untuk mengguna-gunai seseorang. Disantet, bisa jadi disantet ini ditusuk dengan jarum, cuk-cuk matanya atau perutnya atau tangannya atau sebagainya, dengan ditunjukkan energi yang ditusuk ini dikirimkan ke orang yang dituju, sehingga ketika orang yang dituju ditusuk bagian kaki, tahu-tahu yang dituju situ sakit lumpuh, tidak bisa jalan atau sebagainya. Misalnya perut yang ditusuk, set-set dengan energinya dikirimkan, energi jahat dikirimkan ke orang yang dituju, tahu-tahu yang dituju sakit perut, bagian jantung ditusuk, tahu-tahu muntah darah dan sebagainya. Oke, saya tidurkan lagi. Tidur. Nah, ini tidur. Nah, ini yang dinamakan, kita gunakan, kita minta boneka ini untuk lompat dari tangan saya. Wahai boneka, saya hitung sampai hitungan ketiga, Anda lompat dari tangan saya. 1, 2, 3. Dia lompat. Dia melompat. Jadi pesan saya intinya seperti ini buat sahabat kehidupan yang berada di Kencana TV. Anda jangan takut dengan yang namanya santet, teluh, tenung, jengges dan sebagainya. Istiqomalah Anda dalam beribadah, istiqomalah Anda dalam berzikir, istiqomalah Anda dalam membaca sholawat, dalam melantunkan sholawat. Insya Allah ibadah yang Anda lakukan secara istiqomah, dzikir yang Anda lakukan secara istiqomah, bacaan sholawat ataupun lantunan sholawat yang Anda baca secara istiqomah, insya Allah itu akan mendatangkan energi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana energi itu bisa menjadi benteng-benteng Anda untuk terhindar dari yang namanya santet, teluh, tenung, jengges dan sebagainya. Sekali lagi, istiqomah dalam berzikir. Istiqomah memerlukan kesabaran. Istiqomah memerlukan keikhlasan. Istiqomah memerlukan keriduan. Kalau kita sudah sabar, ikhlas, ridho dalam istiqomah, insya Allah barokah pasti akan datang. Kalau barokah sudah datang, semuanya menjadi mudah, sahlun yasir, semuanya akan menjadi mudah. Hati kita menjadi tenang. Apa yang kita alami menjadi rasa syukur yang sangat luar biasa untuk kita. Jangan takut ya dengan yang namanya santet, teluh, tenung. Sekali lagi, santet, teluh, tenung, kita kepret dengan istiqomah dalam berzikir, dalam bersolawat, dalam beristighosah dan sebagainya. Mudah-mudahan video ini menghibur sahabat kehidupan, khususnya yang berada di channel Kencana TV. Sekali lagi, jangan lupa di like, di subscribe, diviralkan video ini. Semoga bermanfaat, karena video ini insya Allah mengandung pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Karena di sini saya mengajak sahabat kehidupan yang berada di channel Kencana TV untuk selalu istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam bersolawat. Sebelum saya tutup video ini, mari sama-sama kita melantunkan solawat sifat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa
afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi pesan saya, istiqomalah dalam bermajelis. Baik, ikuti semua kegiatan majelis, baik majelis dzikir, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis rotib dan sebagainya. Insya Allah kita semua akan terhindar dengan yang namanya santet, teluh, tenung, cengges. Cukup sekian cukup sekian kultum lah, kultum dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.